Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ahlil jud, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, halaman 49 nggih. Halo. Halaman 49. Ala hadihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah biridallah bi syafaati Rasulillah muallif hadal kitab Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. An Muawiyah wa an Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Muawiyah, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, may yuridillahu bihi khairan, man utawi sapane wong yuridillahu kang den kersakaken, kang ngersakaken sapa Allahu Allah bihi kalawan man khairan ing kesainan. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu, ya, yufaqihu mesti diparingi pemahaman hu ing man fiddin ing dalam urusan agama. Ia akan diberikan pemahaman tentang agama ini. Jadi kalau orang dikehendaki baik oleh Allah, pasti dia diparingi paham terhadap agama. Dia pasti diparingi paham, diparingi pemahaman oleh Allah tentang agamanya. Jadi lek ana uang niku gak paham-paham agamanya, padahal wis ngaji, wis maca, wis gak karu-karuan pun, tapi kok sik meleset mawon, njeliwar mawon, berarti belum dikersakaken dadi wong apik. Ya berusaha dadi wong apik, tapi satu sisi dia melanggar syariat. Maka jika Allah belum mentakdirkan dadi wong apik, jangan salahkan Allah 100%. Tapi karena dirinya sendiri sing nafsuni kudu njeliwar mawon. Paham niki nggih? Jadi abstraksinya hadis ini tidak diragukan lagi
bahwa kajian yang sempurna menyeluruh, bahasa kampusnya komprehensif, mengenai kaidah-kaidah fikih, kaidah fikih, jurisprudensi Islam, dan masalah-masalah fikih, lebih khusus lagi mengenai hukum halal dan haram. Ini merupakan pengawal tegaknya syariat Islam serta usaha membumikannya di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pemahaman dalam agama kepada siapapun yang dikehendaki menjadi orang baik. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan dikersakaken apik karo Gusti Allah. Allahumma. Yang kedua, setiap muslim, setiap pemeluk Islam, setiap muslim wajib belajar agama. Wajib hukumnya ngaji, ngeten iki. Hukume ngaji niku wajib, hadirin. Tujuannya biar seperti tadi itu, tidak jeliwar. Wong ngaji kadang-kadang sik jeliwar. Apa maneh gak tahu ngaji. Gak jeliwar tok, nyungsep. Apa yang dimaksud dengan wajib mempelajari ilmu-ilmu agama? Maksudnya adalah ilmu yang membahas dasar-dasar ajaran yang wajib diketahui oleh kulon jenengan. Di sini sudah ada fikih, kersane saged mbedakaken niki najis napa mboten. Umbah-umbah airnya gedah kelikucur, airnya kora-kora piring, jadi airnya mengalir. Jangan dalam satu ember bolak-balik terus tidak diserbeti. Ya, padahal piringnya tadi oleh pembeli itu sudah ditaruh di tanah. Iya, kalau tanahnya suci. Kalau bekas uyui kucing, kita tidak tahu. Ya, lalu langsung dicemplung ember niki wau, bleng, terus diserbeti. Bersih memang. Bersih. Tapi apa dijamin kesuciannya? Loh niku lek gak ngaji di Ar-Raudhah bab fikih mboten saged. Niku yang dimaksud belajar ilmu agama wajib itu nggih dasar-dasarnya. Sehingga tegaknya syariat. Tak tingali wong-wong belanja tempe lho gak gelem dikelucur. Kan wis mari-mari diotik-otik wong akeh to. Iya lek gak ngene. Ya gak najis, tapi jembek. Nggih ta Pak, Bu? Ada ndak tempe yang diroki? Ada, tapi sebelum diroki, teme-teme wae. Ya gak ero. Jadi kula jenengan ngaji niku di samping juga ingin tambahan ilmu, tapi juga bisa berhati-hati. Nyuci baju yang ngono. Akhirnya gak sampai 2 kolah. 2 kolah itu Bu 60 kali 60. Itu 2 kolah. Lek jedinganin jenengan mek 30 kali 30 enggak masuk apa namanya? Kriteria 2 kolah. Nah, jadi nanti khawatirnya jadi air mustamal, air yang sudah kepakai, tidak bisa untuk bersuci. Ya, jadi harus lebih 70 kali 70, ini lebih aman. Jedingan ini lah. Yang dikhawatirkan kalau di WC, ya Bu ya, di rest area, di mana-mana embernya kecil.
ya raya utama, utama raya, wala-wale. Nggih ta, jedingane niku kan ember cilik. Niku lak jenengan boten diambilkan dulu. Saya kok khawatir bekas orang yang tidak ngerti bisa kerutuhan pipis barang niku. Harus diambilkan. Itu hati-hati namanya. Ya nyuci baju, ya nyuci piring, ngelucur, termasuk daging kurban. Itu oleh panitia sudah ditaruh sembarang kali, Bu. Kalau gak dibersihin najis-najisnya tetap. Gak enak, Pak. Kalau dikelucur itu gak enak nanti rasanya. Iya lah didiemin. Lah dikelucur suci langsung dimasak ya. Enggak lah. Masih ada darahnya dan sebagainya. Darah kita tahu, darah itu haram kita makan. Jadi banyak orang nggak paham. Tidak dikehendaki baik berarti ada Allah ya. Tidak dikehendaki dadi wong apik. Loh, naudzubillah. Buktinya kadang-kadang darahnya dijemur. Kasih bumbu, kok dikeringkan, digoreng. Dadi dendeng darah. Dia sadar dia, Bu. Kalau yang dimakan itu haram. Makan darah. Ya Allah. Ya telah wong-wong sik ngene ya Allah, ya wong ngene ya. Ono maneh sing lucu lagi di desa. Udel bayi yang dipotong semestinya dibuang, kubur ya. Itu masukno di toples. Setelah keringkan masuk toples. Kalau anaknya lara weteng dikasih banyu disuruh ombe. Berarti ngombekno barang najis. Itu wong tua dolim, disiksa besok di akhirat. Lah anaknya mencret, instrup stop. Jangan disuruh minum barang najis. Bawa ke bidan, bawa ke puskesmas. Yang rasional sajalah. Ya. Diombeni, jarine mbah-mbah biyen dienomno udel keringnya itu loh, dikasih banyu terus dienomno. Itu wong mbah-mbah kojlok ngajari gak bener. Nggak boleh. Siapa yang ngaji di sini wajib dibuang seperti itu. Itu yang disebut dengan pemahaman primitif. Lebih ekstrim lagi pemahaman jahiliyah. Kadang wong diarani ngoten mboten purun. Padahal kelakuannya yo bener-bener jahiliyah. Nah, menurut hadis ini berarti orang itu belum dikersakaken dadi wong apik. Berarti kan tidak paham dia, tidak paham agama, tidak paham. Lah dikersakaken api, dia berusaha ngaji, kemudian dia paham. Oh, nah, baik bawahnya. An Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, mugi Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, ma min syai'in fil mizan, tidak ada amalan yang lebih berat di dalam timbangan asqalu min husnil khuluqi, daripada akhlak yang baik.
Tidak ada amal yang ditimbang niku lebih berat daripada berakhlakul karimah. Ma min syai'in fil mizan asqalu. Isim tafdil. Asqalu, yang lebih berat min husnil khuluqi ketimbang budi pekerti sing apik. Ketimbang budi pekerti sing apik. Kaono amal soleh yang melebihi beratnya di mizan besok di timbangannya Gusti Allah, yang melebihi daripada husnul khuluq, berbudi pekerti yang luhur. Jadi berakhlakul karimah itu Bu, pahalanya melebihi semua amal apapun. Haji bolak-balik tapi kok kurang ajar. Poso tiap tahunan poso nih, tapi kok gak merubah totok kromone, kurang ajar. Oh, kalah dengan husnul khuluq. Melek bengi, tahajud. Masya Allah, tahajudnya luar biasa. Tapi kok sih kurang ajar, berarti kalah dengan pahalai berakhlakul karimah. Tidak ada yang bisa melebihi. Tidak ada yang bisa melebihi. Lek sodako nyah-nyoh. Apa nyah-nyoh? Tapi kadang diundat-undat loh, berarti tidak berakhlakul karimah. Iku lho lek gak krono aku sing ngasih. Iku lho lek gak krono aku, kabeh aku. Emangnya lek gak krono kon opo? Gak dadi masjide. Misale iku lek gak krono aku. Ya Allah. Aku. Uang niku lek omongane mi aku ngoten tok, Bu. Itu ada 3. 1 setan, 2 Firaun, yang ketiga lha dhek niku sing ngomongne wau. Makane aja ngono. Nyumbang sing nyumbang tapi aja sampai ngundat-ngundat. Jadi tidak ada amal yang jauh lebih berat di mizan. Mizan itu timbangan. Timbangannya Gusti Allah besok di akhirat. Namanya mizan. Semua amal-amal itu ditimbang. Dibandingkan dengan pahalanya orang yang berakhlakul karimah. Baik berakhlak kepada Allah, ibadah kenceng. Baik berakhlak kepada sesama manusia, Masya Allah. Ini kisik menang Bu, berakhlakul karimah itu. Apa maneh berakhlak nang wong tuwa loro. Sering saya katakan, kadang nang wong tua ini kadang-kadang bentak-bentak, nyengol-nyengol, omongannya gak karu-karuan, tapi lek nang tamu, halus, kelemis, inji, sendiko dawu. Lek nang ibu apa? Iya, sing loro ati ini Gusti Allah, sing gak terima. Boleh jadi ibunya, ayahnya dikotenakan itu sik ridho nggih. Gak apa-apa jenenge arek, gak apa. Tapi sing lara niku Gusti Allah, gak trimo. Napa kira-kira? Keranten wong tuwa loro niku napa? Wakile Gusti Allah ndek donya, Bu. Wakile Gusti. Selama orang tuanya benar loh ya. Tapi lah wong tua zalim ke anak ya dheke sing dosa. Selama wong tua loro bener ada di jalan Allah, bener, gak menzolimi anak, tidak mendolimi anak. Makanya ingin tenang itu wala tatafakkaru an dulmi man dolamaka. Jangan kau berpikir tentang, jangan selalu berpikir tentang kezaliman orang kepada kita. Itu enggak tenang.
Ono wong dolim ke kita selalu dipikir siang malam. Apa tenang wong model ngoten? Gak tenang. Yang ada timbul apa? Dendam. Lek kepengin tenang, jauhi mikir kezolimane wong. Wala tatafakkar tulul baqa'i fid dunya. Jangan berpikir tentang lamanya hidup di dunia. Nanti itu terlena. Wah, masih hidup panjang. Ah, mati si ada. Ah, aku si enom. Ah, aku si sehat. Bebas loh. Banyak cerita, Bu. Banyak orang mati itu senam loh, Bu. Senam aerobik loh. Selesai duduk mati. Banyak gitu. Istrinya polisi yang lagi jogging, Kapolda, di mana kemarin? Kalimantan. Istrinya ikut suaminya jogging. Cuma kecapean sebentar Pak, saya tak duduk dulu. Geblak meninggal. Ya, saya tidak menakut-nakuti orang yang olahragawan, enggak. Olahraga penting. Cuma jangan menganggap kita akan hidup selamanya sehingga melupakan Allah. Jangan begitu. Ono maneh fitness. Enak-enak angkat-angkat lah. Meninggal. Ayo, siapa yang menjamin? Ya. Tidak ada. Makanya kula jenengan ini selalu berdoa mudah-mudahan pinaringan umur yang barokah. Rizki yang berlimpah. Kan ngoten Bu nggih? Hidup bermanfaat. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh-solihah. Kan gitu doa-doa kita. Tidak apa-apa. Berdoalah yang sebaik mungkin. Semuluk-muluk mungkin. Tidak masalah. Wong donga kok. Sapa sing nyuruh? Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dulu itu ada ulama, Bu. Ada kiai gitu. Satunya ada kiai 3, yang satunya blas moh ndonga. Alasane isin nang Gusti Allah. Yang kedua, ndonga tok gak gelem usaha. Yang ketiga, doa terpaksa. Alasannya ini perintah Allah. Aku lek gak goro-goro di perintah Allah ndonga, orang ndonga. Karena ini adalah perintah. Doa itu perintah. Berdoalah semuluk-muluk mungkin. Yang tadinya katanya akal di luar nalar logika, katanya Agnes Monica bicara tentang cinta tanpa logika. Ya, itu menjadi nyata, Bu. Yang tadinya tidak masuk akal bisa masuk akal kalau Allah ngersakaken. Lek Gusti Allah ngersakaken lho, Bu, napa sing gak bisa? Pasti bisa. Apa yang gak bisa? Kalau Allah menghendaki. Sekarang apa? Oh, berlanjut ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u minal iman, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Coba di garis bawahi, al haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Dalam riwayat yang lain, Bu, innal haya'a wal imana kurina jami'an. Apa itu? Kurina jami'an, artinya bergandengan. Sesungguhnya malu dan iman itu kurina jami'an, bergandengan. Idza wa in rufi'a ahaduhuma, kalau salah satunya lepas, rufi'al akhar, maka lepaslah yang lain. Maksudnya gini, kalau
Yang katanya malu dan iman itu bergandengan. Kalau salah satunya lepas, maka yang lain melok lepas. Nah, contoh-contoh sekarang. Banyak orang di akhir zaman ini sudah tak punya malu. Contoh kecil, besar sih. Puler, misalnya. Pupu diler. Pupu diler. Misalnya. Berarti kan tidak punya iman. Nah, kalau malu, bukan tak punya iman, maksudnya dia tidak punya malu gitu. Pupu ini ditutu-tutu no wong, ditutu no suaminya tidak masalah. Lah ini ditutu nang uang, angger ono uang lewat dibuka. Misalnya, lah ini kan tidak ada rasa malu. Nah, ini yang dimaksud sebentar lagi imannya katut. Karena in rufi'a ahaduhuma rufi al-akhar. Kalau salah satunya lepas, maka yang lain ikut lepas. Karena dua ini gandengan. Kurina jami'an. Malu dan iman itu kurina jami'an. Bergandengan. Nah, kalau salah satu lepas, ya lepas juga yang lain. Kalau malu lepas, iman lepas. Khawatir mati tanpa membawa iman. Loh itu loh, Bu. Ya. Mata ya mutunya itu bighairi iman itu, Bu. Yang kita khawatirkan. Ya, yang dikhawatirkan kan itu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Di antara nasihat yang didapat orang-orang dari ucapan Nabi terdahulu, idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, silakan berbuat saenake udele dhewe. Jika kamu tidak malu, silakan perbuatlah sekehendak hatimu. Idza lam tastahi, jika kau tidak malu, fasna ma syi'ta, silakan berbuat sekehendakmu. Nah, ini bicara sifat malu ya, Bu. Abstraksinya itu di atas. Teman lihat. Ya, sifat malu itu sifat yang amat mulia. Wah, kok isinan, aja ngono. Isinan itu kadang-kadang manfaatnya besar. Ya. Jadi sifat malu itu menjadi bagian dari tanda-tanda keimanan. Dia punya malu, dia malu berarti merupakan memiliki tanda iman. Biyen saya eling masa-masa mudanya nenek saya pulang dari pesantren, ya, baru kesingkap betisnya, kesingkap angin cewek ini ku, sehingga terbuka betisnya, itu nangis pulang, Bu. Malunya pada Allah. Itu tidak sengaja loh, baru betis loh. Bagaimana lek pupuan jane diler? Mana rasa malunya kepada Allah? Wis gak ono. Maka dengan sifat malu, seseorang akan tercegah untuk berbuat buruk, berbuat tercela. Maka dengan sifat malu, seseorang justru terarah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat. Sifat malu bagian dari akhlak seorang muslim. Tentunya malu yang bukan pada penafsiran yang salah. Malu di sini bukan dalam hal kebaikan. Kok gak sholat duha? Aku izin. Loh, gak ngaji kok. Malu aku. Ya bukan tempatnya. Itu namanya kalau bahasa Bondowosonya itu misjudgment on right place. Kalau bahasa Bondowosonya, salah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Malu pada hal kebaikan. Oh ya, bukan. Kok gak sedekah hari ini? Malu aku. Loh, kok gak salat jamaah? Malu. Kok gak poso? Malu loh. Maksudnya loh si masalah.
Malu di sini bukan hal kebaikan, juga bukan dalam hal apa? Kebenaran. Yang benar adalah malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada sesama muslim tatkala kita melakukan maksiat atau dosa. Kaisin tanang Gusti Allah. Jarene lha apa isin? Lha kon gendaan tok ngono. Kaisin tanang Gusti Allah. Lha apa isin? Lah kon ngentit ngono. Misale tuh, yang dimaksud dengan malu itu harus tepat sasaran. Yang dikatakan malu itu harus tepat pada tempatnya. Bukan kebaikan dan kebenaran. Kamu kenapa diam? Padahal kamu tahu yang salah yang mana, yang benar yang mana. Aku izin aku loh. Mengungkap kebenaran kok izin. Tidak benar itu. Paham sampai di sini? Halo? Ya baik, saya buka segmen dia. Oh, kesimpulan. Bawah. Kesimpulan dalam hadis ini. Berapa hadis ini? Telu nggih. Halo? Yang pertama, hadis ini menjelaskan keutamaan memiliki rasa malu yang termasuk akhlak seorang mukmin. Apa tadi Bu saya katakan? Malu dan iman itu kurina jami'an. Apa artinya? Bergandengan. Idza rufi'a ahaduhuma, kalau satunya lepas, rufi'a akhar, maka yang lain ikut lepas. Apa yang lain maksudnya? Iman. Iman melok lepas, Bu. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang kedua, malu merupakan bagian dari penyempurna iman yang berdampak besar bagi kualitas iman itu sendiri. Ada orang malu untuk tidak berbuat maksiat. Untuk berbuat maksiat, malu, moh tenan. Berarti ada apanya itu? Ada iman. Karena loro ini tidak bisa dipisah. Ya. Karena tadi kita katakan kurina jami'an. Ya, kurina jami'an. Apa? Bergandengan. Yang ketiga, tidak dianjurkan malu dalam hal kebaikan dan kebenaran. Bahkan dilarang. Mengungkap kebenaran, mengungkap kejujuran, ya, mengungkapkan kepada kebaikan. Kok alasannya emoh? Gara-gara jari ini izin. Loh, ya tidak boleh dalam agama mendiamkan kemaksiatan atau meridhoi kemaksiatan. Itu adalah maksiat. Paham gak? Ridho terhadap barang maksiat berarti itu maksiat. Ar-ridho bil maksiati maksiatun, kan gitu. Justru kalau kita diam, tidak mau negor, tidak mau apa, diam. Melihat kemungkaran, diam. Ya, mendengar kemungkaran, diam. Tahu tentang kemungkaran, kita diam. Maka diamnya kita itu termasuk maksiat. Ar-ridho bil maksiati maksiatun. Ridho terhadap maksiat itu justru merupakan maksiat tersendiri di sisi Allah. Wis ngerti anake gak sembayang, diam. Gak negor, gak ngelingno, diem. Jarno wis seakan cek tas turu. Loh. Ya apa? Anake kate turu, meh maghrib. Barang wis pulas, maghrib meh entek, ibuke meneng, wong tuane meneng. Maka diamnya kita itu maksiat. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Bebas pertanyaannya. Tidak harus materi. Bebas pertanyaannya, tidak harus materi. Silakan. Halo? Ada? Oh nggih. Ya, Allah kan maha adil, Bu. Ya, Allah maha adil.
Ya. Jangan takut. Kalau jenengan selama ada dalam kebenaran, kalau kita dalam kondisi benar, di jalan yang benar, kok dizalimi oleh wong tua sekalipun, ya nggak manjur, tidak bakalan manjur. Kenapa kira-kira? Karena Allah tidak ridho. Allah berpihak kepada yang benar. Lek sing bener anake, maka Allah akan berpihak kepada anak. Paham nggih? Jangan khawatir, jangan takut. Kadang anak itu wedi, aduh, cari doanya wong tua mustajabah. Iya lek bener. Kurang ajar. Ya ndak lah. Ada lagi? Halo? Silakan. Ya. Katanya kalau imannya seseorang itu semakin tinggi, semakin besar ujiannya. Ujiannya. Nah, bukan usianya, ujiannya. Tapi kalau nggak mau ujian besar-besar itu nggak usah. Nah, bukan begitu, ancor mesin telur. Bukan begitu. Sama dengan tanaman, Bu. Ya, kadang orang mengatakan begini. Semakin tinggi tanaman itu, maka semakin besar anginnya, gitu. Maka kalau ndak mau angin besar, jadilah rumput. Jadi tidak. Iya tak? Tidak akan mulia. Jadilah rumput saja, kata. Gimana rumput? Ya diuyui wedus, diita-ita wedus, ditelai bete, ya tak? Jangan begitu. Itu Nabi menggambarkan semakin tinggi derajat seseorang, semakin mulia seseorang, semakin besar ujiannya. Sama dengan pendidikan itu. Semakin tinggi tingkat pendidikannya anak, semakin besar ujiannya. PAUD ujiannya paling suruh ini nyanyi atau berani tampil, iya tak? Naik ke TK ada wawancara sudah. Naik ke SD ujiannya lain lagi. Naik ke SMP ujiannya lain lagi. Sampai ke S3 ujiannya disertasi. Penemuan apa dalam penelitiannya itu. Semakin tinggi semakin besar pertanyaannya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau lek ngono saya tidak mau ujian besar-besar wis. Cek gak mau tinggi-tinggi, cek gak gede ujiannya. Ya wis lulus SMA wae. Lulus SMP wae. Lulus SD wae. Ujiannya ya paling ngono-ngono. Sama dengan saya dulu, Bu. Saya dulu itu merit kan sebelum lulus. Maka bagaimana pinter-pinternya cari duit, yang ngursusin, yang ngelesin, kan gitu dulu saya. Nah, biar mendatangkan uang yang halal. Karena masih posisi saya sebagai mahasiswa. Akhirnya saya ngelesin. Saya tidak mau yang SMP karena matematikanya sudah susah. Saya maunya ngelesin yang SD saja. Yang penting kan ada bulanan syahriahnya. Akhirnya saya ngelesin. Itu, jadi mengikuti kemampuan. Nah, maka ujian-ujian atau soal-soal yang ada di dalam pelajaran itu, enggak, ya sudah. Saya ingin ujiannya yang pertanyaan-pertanyaannya itu yang mudah-mudah. Ya sudah, saya ngambil SD. Ngelesin anak SD. Semua pelajaran. Nah, itu cara-cara dulu sebagai mahasiswa untuk ngumpulin poin-poin, ya, ngumpulin fulus, ya, pundi-pundi, ya begitu caranya. Jual jasa, ngetikkan, itu dulu. Sehingga ikhtiar. Di setiap ada ikhtiar, pasti ada hasil. Kalau diam, kan saya sering di story saya itu, berdoa tanpa usaha adalah mimpi. Tapi berusaha tanpa berdoa kemelinti. Kan gitu. Di story saya dulu.
Banyak komen-komen. Jadi memang ikhtiar dan doa itu sejalan. Baru tawakal kan gitu. Jangan tawakal dulu. Belum apa-apa sudah apa cari Gusti Allah. Loh, kon kerja enggak. Kon wis ndonga? Ya enggak. Mek tawakal doang. Itu namanya koclok. Bukan kemelinti tok itu, koclok. Ngaten nggih? Jadi aduh aku gak gelem ujian tinggi-tinggi wis sakmene wae. Oh jangan, nanti jadi rumput, Bu. Diinjak-injak orang. Saya sampaikan dalilnya ya. Mumpung saya hafal. Dalilnya itu asaddun nasi balaan. Manusia yang paling dahsyat ujiannya itu satu, al-anbiya, para nabi. Yang kedua, wal ulama, para ulama. Yang ketiga, wal amthal, yang menyerupai ulama. Siapa? Ya santri-santri itu, kita ini. Fal amthal, yang keempat, yang menyerupai ulama, yang menyerupai santri, yang menyerupai jamaah ini. Itu akan dahsyat anunya, ujiannya. Jadi kalau tidak ingin ujian dahsyat ya jangan jadi nabi, kan gitu malian. Kalau tidak ingin tidak ingin ujian yang berat, jangan jadi ulama. Jangan jadi orang soleh. Semakin soleh seseorang, semakin solihah seseorang, akan semakin besar ujian dari Allah. Aduh, kalau kepingin ujian yang ringan-ringan mawon, ya gak soleh-soleh, Bu. Ya, kita hadapi aja. Toh Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di atas kemampuan kita, di luar kemampuan manusia. Kula jenengan diuji oleh Allah, berarti oleh Allah dianggap mampu. Paham ya? Kok dikasih ujian ngene ya? Oh, husnudzon pada Allah, positive thinking pada Allah. Berarti Allah percaya kalau saya bisa menangani, ngadepin. Oh no. Berarti kan kadang-kadang ujian manusia itu kan ada yang berat ya, Bu ya. Aduh, ujianku kok koyok ngene ya. Aduh, turung mari sini kok berat sekali. Ya Allah, jangan begitu. Yakin, oh berarti Allah itu mengetahui kalau saya ini mampu gitu. Buktinya Allah mengujiku. Gitu kan? Halo? Paham ya? Jadi saudara-saudara, orang yang nerimo terhadap ujian-ujian sebesar apapun, yakinlah satu, yakin Allah tidak akan menguji di luar kemampuan kita. Yang kedua, husnudzon, bahwa Allah percaya kepada kita bahwa kita mampu menghadapinya. Paham gak? Soalnya apa? Allah mboten dolim terhadap hambanya. Allah tidak dolim terhadap hambanya. Paham ya? Ya, ada yang lain? Ayo kita doa. Khutbah saya jauh soalnya, di Singosari. Takutnya macet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah was salamah wal mu'afatah ad-daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin.
bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil amin. Demikian, semoga bermanfaat dan Allah meridhoi langkah-langkah kula panjenengan. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.